Yang kedua sikap yang ketiga menggunakan kata yang mengerti. Yang keempat menggunakan sikap yang jujur. Jadi ada 4 sifat akhlak terpuji ya Pak Ali ya, yang ini Bapak nanti gali terhadap anak-anak gitu. Kemudian Pak Ali, untuk arah pembelajarannya nanti bagaimana Bapak? Diharapkan nanti bisa memberikan contoh-contoh yang Pak Ali sampaikan tentang dampak tadi, kemudian diberikan cara bagaimana bisa mengambil ilmu dari tujuan-tujuan empati, saling bisa sama kata lembut dan sikap jujur karena bisa mengambil Oke, baik Pak Ali. Kemudian Pak Ali, untuk model pembelajarannya ini seperti apa? jadi kita akan berdifferensiasi konten atau melihat bisa mengerti ya, bisa bagaimana sekolah nanti. Baik Pak Ali, mungkin hanya itu ya Pak Ali ya. Jadi baik Pak Ali, pada sesi ini, pada sesi pra-observasi ini, mungkin hanya itu saja yang saya tanyakan tadi terkait tujuan pembelajarannya, kemudian arah pembelajarannya, kemudian model pengembangannya. Oh ya, masih ada satu lagi pertanyaan Pak Ali. Ini untuk penilaiannya nanti bagaimana ya Pak Ali? Untuk penilaiannya nanti berdasarkan penilaian sikap yang pertama, jadi ketika kita sikap mana sama yang lain. Baik Pak Ali ya, jadi mungkin pertanyaan saya cukup itu saja ya Pak Ali. Jadi sekarang saya tahu arah pembelajarannya Pak Ali itu bagaimana ya. Jadi karena nanti saya observasi juga ya Pak Ali ya. Kemudian saya harapkan nanti ketika observasi Pak Ali dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai apa yang Pak Ali rencanakan, dan tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, dan kemudian penilaiannya tadi sesuai dengan rencananya Pak Ali. Kemudian untuk kedepannya Pak Ali, kegiatan observasi kita itu nanti akan kita laksanakan kapan Pak Ali? Nanti. Oke, habis ini kita laksanakan. Kemudian di kelas berapa ya Pak Ali nanti? Kelas 2. Di kelas 2. Baik Pak Ali. Baik, terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu luangnya Pak Ali. Oke. Cukup sampai di sini aja yang ingin kita perbincangkan saat ini Pak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Israel, misi bombardir. Nah, rumahnya hancur, sama tank sama bom hancur. Keluarganya meninggal. Lalu perasaan kita bagaimana? Sedih. Kita itu sedih. Kasihan. Setelah kita kasihan, apa yang kita kerjakan? Menolongnya dengan cara apa? Memberi sedekah. Jangan kalau kita punya uang. Kalau kita tidak punya materi, maka kita berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di negara lain yang sedang berjuang untuk kemerdekaan. Kita berdoa. Kalau sudah terjadi seperti itu yang nomor 3. Yang nomor 3 itu gambar apa? Apa ini? Nomor 3 itu gambar apa? Ini antri mengambil makanan atau mencari siapa yang membantu. Jadi ketika negara berperang itu sulit, makanan sulit, minuman sulit, rumah juga tidak ada tempat tinggal, itu
semuanya sulit. Maka kita bersyukur ketika di negara kita aman dan Gambar berikutnya lagi, gambar nomor 5. Itu gambar apa? Palestina menderita. Kita bersetrika. Yang kelima, gambar kelima. Kita tumbuhkan perasaan kita. Apabila ada teman jatuh, maka kita segera menolongnya. Ini kita nanti sikap kita bagaimana? Setelah pelajaran nanti kalau ada teman tidak punya pensil, sikap kita bagaimana? Nah, kita meminjam. Kalau terjatuh maka kita menolong, ya. Ini gambar tentang empati. Dari sini, dari gambar di situ sudah bisa dipahami apa itu berperilaku terpuji dan empati. Ya. Untuk berikutnya, coba kita saksikan, kita lihat. Tulis di buku atau di kertas apa yang kalian cermati pada gambar tadi. Tadi ada mau lewat seseorang, ada air jatuh, tapi ya tidak ada, artinya jatuh langsung, lalu dikasih pot bunga sampai bunganya. Itu kedua, menolong nenek yang susah dorong itu, dan itu nanti memberi makan anjing, dan itu coba ditulis apa yang kamu lihat tadi, perilaku terpuji dan empati yang ada di pikiran. Nanya, tadi ada beberapa.
dirundingkan sama kelompoknya dalam apa? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sama temennya. Terus nanti bisa anak maju satu persatu mewakili kelompoknya untuk maju ke depan. Saya tadi mencermati satu apa gitu ya. kelompok 1 untuk mewakili kelompoknya maju ke depan. Ya, maju ke depan. Apa yang dilihat dari video tadi disampaikan kepada teman-teman. Contoh sikap empati dalam video. 1. Mengasih uang ke pengemis hingga anaknya masuk sekolah. 2. Mengasih makan anjing. 3. Ketika air mengalir dikasih pot bunga hingga mengasih keindahan. 4. Mengasih pisang ke nenek-nenek hingga dikasih kasih sayang. Ya, 4 dari kelompok 1 ya, 4. Mungkin dari kelompok-kelompok lain juga ada. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana?
video tadi masih ada banyak lagi. Artinya apa? Kita menumbuhkan sikap kasih sayang pada diri kita masing-masing. Sanggup? Bisa? Yang pertama tadi air jatuh terbuang sia-sia. Di sampingnya ada pot bunga yang layu. Lalu kita pot bunga kita geser ke air sampai airnya tumbuh-tumbuh berbunga. Itu contoh kasih sayang kepada apa? Tanaman. Oh ya, contoh kasih sayang kita kepada tanaman. Yang kedua, ada hewan yang lagi lapar. Lalu kita berarti kasih sayang kita kepada hewan. Lalu belakangan hewannya juga kasih sayang pada kita. Terima kasih pada kita. Nurut. Oh, hewan. Kalau kamu kasih sayang kepada hewan, hewan punya naluri. Lain waktu kalau kamu repot ditolong oleh makhluk Allah. Lalu berikutnya menolong nenek yang keberatan membawa barang. Kita tolong. Apabila kita di jalan melihat nenek atau orang lain keberatan, maka sikap kita bagaimana? Membantu menolongnya. Ada yang kalau di gambar itu ada jatuh, kalau di video tadi nenek mendorong gerobak keberatan. Kita bisa diterapi? Bisa. Perasaan dan sikap? Bisa. Bisa? Bisa. Nanti Pak Ali coba lihat pelajaran atau waktu-waktu berikutnya kalau ada teman yang kesusahan, bagaimana siap? Kita siap membantu ya. Tumbuhkan rasa pada diri kita. Yang berikutnya, mengasihi tanpa sepengetahuan. Tadi nenek dikasih di pintunya, dikasih apa? Pisang. Walaupun orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Cendernya di pintu ini. Akhirnya neneknya tahu. Tidak ada permusuhan dan hati yang kotor sehingga timbul kasih sayang. Neneknya berterima kasih, bahagia. Seperti itu. Ya, bersedekah tidak harus dilihat orang lain, tapi Allah Maha. Lalu berikutnya ada video mengasih uang. Uangnya banyak. Kita berdoa. Nah, bisa sekolah karena dia tidak punya biaya untuk sekolah. Kita kasih uang banyak, kalau kita punya membantu, lalu bisa sekolah. Itu sebagian dari video-video tadi yang kita lihat. Semoga apa yang menjadi bab ini bisa kita pelajari dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Bab tentang kasih sayang dan juga empati. Terus tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bagus, nilainya 98. Karena apa? Masih ada yang sedikit. Itu untuk pertemuan mengenai bab kasih sayang dan empati. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Apa dalilnya?
di bawah tadi. Ya. Apa yang pernah kamu kerjakan atau kamu lakukan pada materi ini? Kasih sayang kepada sesama atau empati? Yang pernah kamu kerjakan ya, yang pernah kamu kerjakan. Pak, saya pernah nyirami bunga. Itu termasuk kasih sayang kepada apa? Tumbuhan. Kata saya punya hewan lalu pernah enggak seperti itu kamu kerjakan? Ya, coba ditulis. Yang pernah dikerjakan atau pernah kamu lakukan. Boleh di sini atau di sekolah, boleh pas di rumah atau masa sekali tahu? Gak tahu. Oh,
4 atau 5 boleh. Masa satu tok ini. Ini mana? Tok yang lain apa enggak? Coba diingat-ingat.
makanan ke teman, berbagi ke teman. Ya. Yunus. Yunus. Yunus, coba pengalaman yang pernah dilakukan. Diri, coba. Ambari mengucapkan pendapat seorang teman saya jatuh memberikan pensil menjenguk teman yang Ya. Sakti. meminjamkan pensil ke teman yang tidak mempunyai pensil, mengasih uang ke teman yang tidak punya uang, mengasih makanan ke teman, mengasih uang ke pengemis. Ya. Pinter anak-anak. Junior apa? Lalu kerja tulis apa? Contoh kebaikan. Kalau belum bisa berbuat baik maksimal atau minimal tidak merugikan temannya, tidak boleh mengganggu temannya, itu pun sudah bernilai ibadah. Tidak boleh mengejek. Yo. Kalau kita belum bisa berbuat baik, setidaknya tidak merugikan teman yang lain, tidak berkata kotor, tidak ya. Nanti dosa besar. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Anak-anak semua pada pelajaran apa ya? Mengungkit-ungkit. Jangan apa? Apa itu mengungkit-ungkit? Dulu kamu tak kasih, tak pinjami stick, tak pinjami pensil, ini jangan, tidak boleh. Kalau kita berbuat baik, ikhlas kepada Allah, tidak boleh diungkit-ungkit. Kemarin kamu tak pinjami pensil untuk kok gantian dong berbagi makanannya, jangan seperti itu. Tidak boleh. Pinjam pensil ya sudah. Kita berbuat baik lagi, berbuat lagi. Tidak boleh mengungkit-ungkit. Paham? Bisa diterima? Kita tingkatkan lagi kebaikan kita kepada makhluk ciptaan Allah. Damai kepada siapa? Contohmu tadi kepada siapa? Hewan. Nah ini ditambahi lagi tumbuhan, tambah sesama teman dan yang lain. Nah, orang tua, saudara. Nah. Ya. Berikutnya.
ini mau menyampaikan sikap atau perilaku terpuji. Coba anak-anak buka LKS-nya bab 3 halaman 17. Kamu ini. Sikap terpuji halaman 17. Kita akan mempelajari perilaku terpuji. Di sana diterangkan ada sayang kepada sesama, ya, sayang kepada sesama, sama teman, sama makhluk Allah yang lainnya. Bab berikutnya atau yang B, empati. Itu nanti kita singgung juga empati. Yang ketiga, bertutur kata yang lembut. Di situ ada nanti bab berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang A, sayang kepada sesama. Halaman 17. Agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Anak-anak bisa memperhatikan halaman 17 itu. Di situ ada gambar. Gambar apa di situ? Dicerna dulu, dipahami. Halaman 17 sudah? 1. Berbagi dengan teman. Berbagi. Kalau dalam Islam berbagi itu namanya apa? Bersedekah. Yang kedua, gambar kedua apa? Membantu ibu membersihkan rumah. Membantu ibu membersihkan rumah. Yang ketiga, menolong nenek. Karena sudah tua, jalannya biasanya agak sempoyongan, maka kita bantu. Yang keempat, teman yang sakit. Bila ada teman kita tidak masuk lebih dari 3 hari, kita berkunjung ke rumah. Ini juga merupakan kasih sayang kita kepada teman. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk, kita lihat. Rasulullah juga mengatakan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Halaman berikutnya dibuka. Itu Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, yang menyayangi orang lain atau yang menyayangi makhluk Allah yang lain. Nanti kamu akan disayangi oleh Allah. Kalau sudah disayangi Allah, bagaimana? Bagaimana itu? Hidupnya bahagia, dilancarkan sama Allah segala urusannya. Kalau kita sudah di alam barzah, nanti dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada di akhirat telah dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ garis bawahi, coba garis bawahi. Di akhirat kelak akan masuk surga. Ketemu? Itu kalau kita berbuat baik. Sebaliknya, kalau kita berbuat jelek atau kurang baik, nanti akan mendapatkan siksa dan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia diciptakan untuk saling berbagi atau membantu yang lainnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, siapa yang berguna adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Hadis Rasulullah. Yang berikutnya, Pak Ali jelaskan sedikit ya, nanti lihat videonya nanti. Yang B, empati.
Kalian cermati lagi gambar di halaman 18. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 itu menerangkan tentang empati. Apa itu empati? Ada yang tahu empati? Kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Di garis bawahi, coba, empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Askiara, apa itu empati? Empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Hati kita, perasaan kita ini kita gugah atau kita berlatih untuk bisa merasakan apa yang dialami orang lain atau bangsa lain. Yang pertama itu gambar apa? Ada kakak beradik itu. Itu potret di mana? Ada yang tahu? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Susanti, CGP angkatan 11. Pada sesi kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Saya ditemani oleh pengajar praktis saya yaitu Bapak Andi Kurniawan. Kemudian saya juga ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Bapak Muhammad Ali Mangsud. Baik, saya akan memulai kegiatan pasca observasi pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Ali atas kesediaannya untuk bersedia melakukan observasi pembelajaran bersama saya pada sesi hari ini. Saya sangat mengapresiasi sekali upaya Bapak dalam mengajarkan materi tentang akhlak terpuji. Nah, sekarang saya ingin berdiskusi sedikit mengenai pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Ali. Alhamdulillah, terima kasih karena telah observasi dan mudah-mudahan apa yang didiskusikan nanti menjadi jalan yang terbaik. Oke, Pak ya. Secara keseluruhan, dari yang saya lihat itu anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran yang telah Bapak lakukan dengan topik akhlak terpuji kemarin itu, terutama tentang sifat empati, kemudian berkata lembut dan berkata jujur. Sangat relevan sekali dengan usia mereka, Pak ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Pak Ali lakukan? Untuk anak-anak yang masih ada di kelas yang pertama ini, kita belajar dengan menggunakan melihat video itu di salah satu. Setelah itu nanti kita beri tanya jawab dan timbang balik pada siswa. Baik Pak Ali. Kemudian ini kan tadi Pak Ali saya itu sengaja mengundang Bapak ke sini tadi untuk diskusi ya terkait pembelajarannya Pak Ali. Kita mengevaluasi bagaimana efektivitas dari metode yang Bapak Ali lakukan. Menurut Pak Ali, bagaimana memahami, apakah murid itu bisa memahami konsep yang disampaikan oleh Bapak? Ada sebagian siswa, artinya ada siswa yang belum paham di kita nanti dari metode lain kita bermain di lapangan langsung. Itu nanti kita paham. Itu biar anak-anak lebih menguasai materi. Oh gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak kalau pakai metode seperti itu akan terlihat berhasil nggak Pak? Ya. Dengan mengaitkan akhlak terpuji tadi untuk kehidupan sehari-hari dengan metode bermain tadi Pak ya. Selain melihat video, terus nanti kita ke lapangan langsung, artinya kita di halaman sekolah juga kita praktekkan ke
dosen kecil, nah pembelajaran yang Pak Ali lakukan itu bisa menjadi lebih menarik dan efektif. Kemudian dari kegiatan yang kita lakukan Pak Ali dari pra observasi kemarin itu, terus kegiatan observasi, kemudian pasca observasi ini yang telah kita lakukan ini Pak Ali, bagaimana perasaan Pak Ali? Alhamdulillah ini untuk bisa sharing, bisa lebih luas masalah-masalah kendala siswa sudah tidak menjadi beban. Kita buat senang dengan pelajaran-pelajaran. Oke, alhamdulillah. Baik Pak Ali, jadi selesai sudah kegiatan pasca observasi ini yang kita lakukan ini, semoga kedepannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Ali bisa semakin lancar dan semakin sukses. Baik, sekarang adalah sesi umpan balik Pak Andi. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Dini dan selamat siang Pak Ali. Baik, Bu Dini, kali ini saya akan memberikan umpan balik yang terkait dengan proses teknik coaching yang telah dilakukan. Umpan balik yang saya berikan adalah ya, Bu Dini sudah menunjukkan penguasaan materi yang baik, yang sangat baik terhadap teknik-teknik coachingnya. Kemampuan Bu Dini dalam mendengarkan aktif dan memberikan umpan baliknya yang positif sangat membantu coaching dalam mengembangkan. Sebagai masukan saja Bu Dini, mungkin Bu Dini bisa mencoba untuk lebih mengeksplorasi kembali potensi coachingnya melalui pemberian tantangan